Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita bertemu kembali di pekan ini, masuk di pembahasan ke-19, yaitu berkaitan dengan bab amr ya. Kita kemarin sudah baca sebagian. Sebagian dari bentuk-bentuk amr ya. Di antaranya adalah fi'il amr. Jadi amr itu biasanya dibentuk dari fi'il amr. Kemarin contohnya utluma uhya ilaika minal kitab. Itu matanya kita sudah lihat ya kemarin. Kemudian yang kedua ya ismul fi'lil amr. Ya isim fi'il amr. Misal contohnya hayya 'alas shalah ya, hayya 'alas shalah. Mari mengerjakan salat. Kemudian bisa juga adalah masdar ya, al masdaru an-naibu an fi'lil amri. Ya. Itu masdar yang dia menggantikan fi'il amr. Contohnya dorba kemarin kan. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadorbar riqab. Jadi dorba itu masdar ya, dia menggantikan fi'il amr. Takdirnya idrib gitu kan. Kemudian itu minu fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang disertai lamul amr. Misalnya litu minu billahi wa rasulihi. Ya, kemudian kemarin waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sigatil amr, dan juga bisa kadang kita mendapati ya permintaan untuk melakukan satu perbuatan min ghairi sigatil amr, bukan dari bentuk-bentuk amr tadi yang ada 4. Fi'il amr, isim fi'il amr, masdar yang menggantikan fi'il amr atau fi'il mudhari yang ada lamul amr. Nah, selain itu juga kita bisa memahami bahwa itu perintah. Mislu contohnya kemarin an yusafa bi anna fardun. Misalnya ya satu perbuatan itu disifati dengan fardun aw wajibun atau wajib ya. Maka itu juga bisa atau kita pahami bahwa itu perintah juga ya kan. Kemudian au mandubun, atau juga satu perkara disifati dengan mandub. Mandub itu apa? Sunnah gitu kan. Itu juga bisa ya. Mandub itu perintah bukan? Perintah ya. Kan kita lagi ngomongin amr. Amr itu bukan hanya perkara wajib aja. Mandub itu juga perintah, cuman perintahnya itu lebih di bawah gitu kan daripada yang wajib. Au ta'atun, atau satu perkara itu disifati dengan ketaatan. Ya. Itu juga misalnya may yuti'ir rasula faqad ata Allah misalnya kan. Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia sungguh telah mentaati Allah misalkan gitu ya. Maka berarti mentaati Rasul itu amr. Ya, padahal kan di surat An-Nisa contohnya tadi ya, surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah, itu enggak ada fi'il amr. Enggak ada isim fi'il amr, enggak ada. Adanya cuman man, yuti', fi'il mudhari biasa, jazm karena ada man ya, huruf syarat. Ar-rasula maf'ul bih gitu kan. Faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Enggak ada kan? Itu hanya statement aja.
Tapi kita tahu bahwa perkara ini disifati taat. Berarti itu amr sebenarnya. Ya. Itu amr. Ini terlepas nanti dia amr itu kemungkinannya dua. Kemungkinannya dua, bisa wajib, bisa mandub. Ya, kemudian kemarin juga apa? Au yamdahu fa'iluhu, atau dipuji ya orang yang melakukannya, atau dicela orang yang meninggalkannya, atau diganjar pahala orang yang melakukannya, au ala tarkihi iqab, atau di apa namanya? Jazakallahu khairan. Atau di beri hukuman ala tarkihi, yaitu ketika dia tinggalkan. Nah, berarti itu isyarat bahwa itu amr. Ya, meskipun tadi nggak ada di sana fi'il amr, nggak ada di sana apa namanya isim fi'il amr atau masdar yang menggantikan fi'il amr, ya, atau fi'il mudhari yang ada lamul amrnya. Ya, meskipun nggak ada itu, dari situ kita tahu bahwa itu juga mengandung makna amr. Ya, selesai. Sekarang kita ke matan. Selanjutnya, matak tadi hisi gotul amri. Silakan, Ustaz Abud. Matak tadihi si gotul amri. Silakan. Matak tadihi si gotul amri. Si gotul amri Indal itlaqi tak tadi wajubul ma'muri bihi wal mubadirati ya fauran bi fi'lihi fauran faminal adillati ala annaha taqtadi al-wujuba qawlihi ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au musibahum adzabun alim. An-Nur ayat 2. Ya, cukup. Ya, jadi sekarang apa konsekuensi gitu ya? Matak tadi hisi gotul amri. Apa yang menjadi konsekuensi kalau kita dalam teks syariat ya, baik itu Al-Quran atau hadis ya, kita temukan ada sigoh bentuk amr. Maka sigotul amri ya bentuk perintah amr yang tadi yang udah kita pelajari bentuk-bentuknya ya, ada banyak. Indal itlaq, kalau secara mutlak gitu ya, secara mutlak maka dia menunjukkan ya wujubal ma'muri bih. Dia menunjukkan wajibnya untuk melakukan ya yang diperintahkan tadi. Kalau mutlak ya. Wal mubadarata bi fi'lihi fawran, dan mengerjakannya itu harus segera. Ya, harus segera. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa wajib itu amr itu menunjukkan wajib, yaitu surat An-Nur. Falyahdzaril ladzina, maka hendaklah orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, nah, menyelisihi an amrihi, menyelisihi amrihi, perintah Allah. Maka dia antusibahum fitnah. Ya, itu nanti akan ditimpa ujian. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka yang tadi menyelisihi perintah tadi itu akan ditimpa azab yang pedih. Nah, wajhul dilalah, sisi pendalilan, anallaha, bahwasanya Allah hazzarul mukhalifin, itu memperingati orang-orang yang menyelisihi an amri Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ya antusibahum fitnah, bahwa nanti ya mereka, kalau mereka menyelisih perintah Rasul akan ditimpa kepada mereka ujian, fitnah. Wahya, dan fitnah di sini adalah wahya az-zaih. Az-zaih itu adalah ya penyakit hati lah. Surat Ali Imran itu kan hatinya itu jadi dicondongkan kepada selain kebenaran. Itu satu, itu fitnah yang berat. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Ya. Jadi itu sisi pendalilannya, bahwa orang-orang yang menyelisihi tadi perintah Rasul itu akan diancam atau mereka akan ditimpa fitnah ini. Ya, itu az-zaik, ya, sakit ya, hatinya itu dibuat sakit ya. Jadi tidak peka lagi kepada hal-hal yang baik gitu ya. Akhirnya dia menyimpang. Nah, wa tahdziru bimitsli dzalika, ya. Dan peringatan model begini, semacam seperti ini, la yakunu illa ala tarki wajibin, ya. Tidaklah mungkin ya disampaikan ya, kalau peringatannya kayak begini ya, maksudnya kalau menyelisih Rasul itu akan kena fitnah atau azab yang pedih, maka wa tahdziru bimitsli dzalika, maka kalau ada peringatan tahdzir dengan model seperti ini tidaklah diungkapkan kecuali ala tarki wajibun, ya, maka ya kecuali karena pada perkara-perkara yang dia meninggalkan kewajiban, ya. Fadalla alla anna amra Rasul, maka dari situlah kita tahu perintah Rasul al-mutlaq, secara mutlak yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur, itu menunjukkan wajibnya kita melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dalil yang lain itu kan dari sisi ini ya, bahwasanya amr itu menunjukkan makna wajib, itu dalilnya tadi ya. Sekarang amr itu selain wajib menunjukkan harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Itu ada juga ya. Ini kita ngomongin amr secara mutlak ya. Nanti beda, ada perintah tapi secara bukan mutlak. Misalnya ada muqayyad, ada sisi-sisi yang ada di istilahnya itu qaid ya, pengikat. Jadi sisi-sisi yang bisa jadi di situ beda. Kalau mutlak itu semata-mata perintah gitu ya. Perintah aja tidak ada pengecualian misalnya ya. Perintah aja tidak ada tidak ada tadi pengecualian atau pengkhususan atau syarat-syarat tertentu, itu maka nanti beda, bisa jadi beda. Tapi kalau semata-mata perintah ya mutlak di sini, maka pertama wajib, yang kedua adalah faur. Nah, ini dalil kedua. Wa minal adillati ala annahu lil faur, ya, bahwasanya dalil amr itu menunjukkan harus segera, itu firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, ya. Jadi bersegeralah gitu kan, bersegeralah dalam kebaikan, ya, bersegeralah dalam kebaikan. Pakainya itu istabaku, ya, berlomba-lomba. Ini kan berarti kan namanya lomba kan nggak mungkin belakangan, nggak mungkin ditunda-tunda, pasti faur. Faur itu harus segera, ya. Wal ma'murat, ya, asy-syar'iyyatu khairun. Ya kan, ini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan lah. Yang segala perkara yang diperintahkan oleh syariat khair, itu adalah kebaikan. Berarti fastabiqul khairat ay fastabiqul ma'murat asy-syar'iyyah. Maksudnya berlomba-lombalah dalam segala perkara yang diperintahkan dari sisi syariat, ya. Wal amru bil istibaq, ya, dan perintah untuk istibaq, lomba cepat-cepat, ilaiha, kepada perkara-perkara yang diperintahkan syariat tadi, dalilun, itu adalah dalil ala wujubil mubadarah, ya, bahwasanya wajib segera, ya.
Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha. Nah, ini Nabi itu membenci takhirun nas ma amarahum bihi, yaitu manusia entar-entaran ya. Ma amarahum, dalam perkara yang Rasul itu memerintah mereka, dalam hal ini sahabat, min nahri ya, yaitu dari menyembelih. Ini kejadian nih waktu mau haji ya. Kemudian kan akhirnya dicegat, kan nggak boleh, hajinya tahun depan. Akhirnya ada perjanjian Hudaibiyah. Lah kalau udah niat haji nggak jadi, itu ada denda motong ya. Nah di sini waktu itu Nabi ya nggak suka manusia di sini maksudnya para sahabat. Ketika itu mereka diperintahkan untuk minan nahri, untuk menyembeli, wal hulk ya, halak ya, ilhaq ya, mencukur rambut, yaumal hudaibiyah ya, pada hari Hudaibiyah. Hatta dakhala, akhirnya kan Nabi nyuruh gitu kan, kan nggak jadi nih, kan banyak yang kecewa gitu kan, pada pulang lagi gitu, nggak jadi haji gitu kan. Akhirnya diperintahkan itu, para sahabat tuh belum pada mau ngerjain. Padahal sebenarnya pengennya Nabi itu cepat, langsung nyembelih, udah pulang gitu, maksud cukur gitu kan, karena nggak jadi. Akhirnya hatta dakhala ala Ummu Salamah, kemudian Nabi itu datang ke istrinya, yaitu Ummu Salamah. Ini istri Nabi yang paling dia punya keutamaan itu paling dewasa ya. Akhirnya pulang ke Ummu Salamah, paling ngerti juga Nabi ya, radhiyallahu anha. Fadzakara laha, kemudian Nabi ngomong sama istrinya, malakiya minan nas ya. Apa yang ya malakiya minan nas ya. Jadi bahwasanya Nabi bilang ya tentang para sahabat yang yaitu nggak mau cukur, nggak mau menyembelih ya. Jadi Nabi itu benci ya, padahal sebenarnya ujungnya dikerjain ya, bukannya nggak dikerjain, cuman ya biasa gimana ya, manusiawi mungkin ya, udah jauh-jauh gitu kan, nggak jadi gitu, ada ya ditunda sebentar lah, mungkin beberapa saat ya, tapi Nabi itu nggak suka. Berarti kan isyarat perintah itu, kalau semata-mata perintah selain wajib itu harus faur, segera. Jadi sebenarnya banyak juga sih hadis ya, kayak misalnya janganlah tunggu sore hari ya untuk berbuat kebaikan gitu kan, janganlah tunggu sore ya karena nggak tahu kan. Terus janganlah tunggu pagi ya untuk melakukan kebaikan, karena yaitu umur nggak ada yang tahu, dan fitnah itu menyambar-nyambar. Jadi harus segera dalam perkara-perkara yang baik. Dan biasanya begitu sih. Kadang kalau ditunda-tunda ya nggak jadi ya, kelewat amal kebaikan. Walianal mubadarata bil fi'li, maka bersegera melakukan perintah ya, ahwatu, itu juga adalah perkara yang hati-hati. Coba ditunda-tunda. Contoh misalnya, ternyata kita udah nyimpen duit, udah haul 1 tahun, udah nyampe nisab, hitungan hijriah, misalnya 1 Ramadan ketemu 1 Ramadan, udah haul, udah nisab gitu kan, selalu di atas nisab hartanya dalam setahun itu. Harusnya 1 Ramadan itu juga keluar 2,5%. Misalnya 1 Ramadannya itu hari Senin gitu, antar aja dah hari Jumat. Ntar aja dah hari Jumat ngeluarinnya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 Ramadan aja dah, 5 Ramadan hari Jumat gitu kan. 5 Ramadan hari Jumat lah, biar pasti keluarin zakatnya pas gitu waktunya. Qadarullah hari Rabu kemalingan dia. Semuanya itu
katakanlah nisab itu 80 juta gitu ya misalnya. 80 juta ya habis itu 80 jutanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana itu hukum ngeluarin zakatnya? Ya, apakah gugur apa tetap jadi utang? Hah? Nah, utang kalau ya tadi dalam kasus ini misalnya perintah untuk zakat zakat mal ya. Itu alal faur. Berarti ketika luput ya hartanya hilang, ya utang itu 2,5-nya meskipun duitnya hilang gitu kan. Kecuali ada sebagian pendapat yang bilang bahwa itu bisa alat tarohi, bisa ditunda. Ya, tunda sampai kapan? Nah, itu sebenarnya harus kita lihat ke buku-buku fikih ya. Tapi kalau kita ya konsep ini secara mutlak itu harus segera ya itu ya jadi hutang ya. Karena bukan dari tanggal 1 gitu ya. Nunggu gitu kan. Ya, nunggu. Akhirnya ya itu jadi hutang. Duit hilang jadi zakat yang ya itu kewajiban yang jadinya terhutang. Makanya tadi bersegera dalam perintah itu ahwatu lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati wa abra dan lebih lebih cepat untuk terbebas dari tanggungan gitu kan. Kan kalau udah selesai dari kewajiban tuh kan udah lega gitu kan. Misalnya nunggu udah sholat zuhur gitu kan. Udah tinggal nunggu sholat asar gitu kan. Ya gitulah. Wa ta'khiru lahu dan mengakhirkan perintah itu afat ya. Itu menimbulkan kerugian ya. Wa yaqtadi tarakumul wajibat dan menyebabkan bertumpuknya kewajiban-kewajiban. Misalnya makin banyak tumpukan kewajiban yang belum selesai, anggaplah misalnya enggak puasa punya hutang terus kodonya enggak dikodo-kodo gitu kan. Lama gitu kan, makin lama makin numpuk gitu kan, makin lama makin males gitu kan. Hatta ya'jazu anha. Dia sakit. Udah sakit mau gimana? Nggak bisa bayar utang kan? Kenapa nggak dari kemarin pas misalnya masih fit gitu kan? Nah itu hatta ya juzu anha. Ya, kemudian akhirnya malah ya dia lemah gitu kan? Dari sisi menjalankan kewajiban. Ya mungkin itu ada rezeki ya bisa haji nih, gitu kan? Kemudian tunda akhirnya yaitu antriannya makin panjang misalnya. Padahal dia dulu punya duit gitu ya buat daftar dan lain-lain. Ya itu ya kalau itu kasus yang khusus lah ya. Kalau haji mungkin yang lain lah ya. Perkara-perkara yang kalau sebenarnya pas dia punya kemampuan ya langsung aja. Ya sebelum mungkin dari sisi finansial malah nggak ada ya, dari sisi kesehatan juga hilang. Ya wallahu a'lam. Nah itu matan ya berkaitan dengan amar. Kemudian tambahannya ya ini. Jadi ada contoh-contoh. Tadi kan secara asal bahwa perintah secara mutlak itu menunjukkan wajib dan alal faur. Ya, secara mutlak ya, secara mutlak. Contoh yang tidak secara mutlak maksud dari secara mutlak itu adalah al-mujarrad anil qarinah, terbebas dari indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa perintah itu nggak benar-benar wajib, misalnya jadi sunnah atau yang lain, ya. Nah di sini qarinahnya itu banyak, ya. Jadi ada qarinah atau indikasi-indikasi yang menunjukkan ada perintah, ya, yang dia itu pada akhirnya derajatnya turun, ya. Derajatnya itu turun tidak menjadi wajib. Misalnya, di sini ada contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di riwayat Bukhari, "Shallu qoblal maghrib." Ya.
Salatlah sebelum maghrib, maksudnya salat sunnah. Salat sunnah sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib. Nah, itu kan ada fil amr tuh. Sallu fil amr. Oh, fil amr ada amr. Di hadis Nabi ada amr. Berarti kalau kita baru tahu yang tadi ya, oh berarti wajib. Alal faur lagi, harus cepetan, harus segera. Tapi tsumma qala fi tsalitsah, kemudian tadi kan ada 2 kali ya. Shallu qoblal maghrib, salatlah qabla maghrib, shallu qoblal maghrib. Kemudian yang ketiga kalinya Rasul bilang liman syaa. Ya, bagi siapa orang yang mau. Nah, itu kan berarti itu enggak benar-benar bukan amar mutlak itu, ya. Kalau amar mutlak tuh yang al-mujarrad anil qarinah. Itu yang kosong dari indikasi. Kalau ini shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, pas yang ketiga liman syaa, bagi siapa yang pengen. Kita tahu kan kalau salat sebelum maghrib itu kan salat sunnahnya yang bukan muakkadah kan, ya. Ya, yang bukan yang ditekankan. Tapi itu sunnah juga, ya sunnah juga. Liman syaa. Maka ya kalau contohnya kayak gini atau contoh lafaznya begini, jadi ini bukan al-amr al-mutlak, bukan. Tapi ada qarinah, ada indikasi. Yaitu indikasi apa? Ya li'annahu iktarana bihi qarinatun wa hiya qauluhu liman syaa. Ya. Jadi ada mengkaitkan perintah itu dengan keinginan seseorang. Ya kalau dia mau ya salat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Berarti yang tadinya wajib jadinya turun. Jadi sunnah. Ya meskipun di situ ada fil amr, ya ada perintah solu, ya. Solu itu perintah. Ya, kemudian itu tadi ya. Kemudian di penulis Utsaimin kan tadi berdalil di surat An-Nur ya. Ayat 63 itu dari sisi tadi ya. Bahwa kalau meninggalkan perintah Nabi itu akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Kemudian dalil lain itu fastabiqul khairat. Ya. Fastabiqul khairat. Ini dalil dari Al-Qur'an. Tadi udah dijelasin bahwa segala perkara kebaikan, perintah syariat itu khairat ya. Adalah khairat, adalah kebaikan, ya kan? Kemudian dari sunnah tadi, kisah yang di Hudaibiyah. Ya bahwa Nabi itu enggak suka kalau perintah apa yang dia perintah itu dientar-entarin gitu ya. Nah, makanya di sini ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh berkaitan dengan wajib bersegera ya menunaikan zakat idza balagol mal. Ketika harta itu mencapai nisaban wa halal haul dan udah setahun ya. Karena li'annallaha, tahu dari mana harus cepat-cepat, karena Allah berfirman memerintahkan surat Al-Baqarah ayat 43, wa atu zakat. Wa atu fil amr ya. Wa atu fi'il amr. Berarti perintah. Dan dia enggak ada qarinah apa-apa. Berarti yufidul wujub wal faur, dan juga harus segera. Ya, harus segera. Yaitu dalilnya wa'atuz zakah. Kemudian contoh yang lain wujubul mubadarah bil haji lil qadiri alaih. Wajib bersegera menunaikan haji kalau mampu ya, kalau mampu. Li amrin nabi, dalilnya apa? Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajju fahajju. Ya. Dalilnya ya.
Yaitu Allah telah memfardukan. Nah, berarti ini tipe yang perintah satu perbuatan disifati dengan fardun. Ya. Seperti itu. Ya, dan masih banyak ya cabang pembahasan ya. Ya, misalnya wujub al-mubadarah bi kafaratil qitalil khata ya. Kafarah membunuh secara salah ya, salah orang. Wal yamin kafarah sumpah, waz zihar kafarah zihar, wal wata fi nahari Ramadan, dan kafarah berhubungan badan di siang bulan Ramadan. Itu harus segera. Ya. Nah, di sini ada yang menarik yang tadi Anda bilang, waqtara ta'ifatun min muhaqqiqil usuliyin. Jadi ada sebagian ya ahli usul fikih yang berpendapat bahwasanya annal amrul mutlak, perintah secara mutlak la yaqtadi fauran, itu tidak berkonsekuensi harus segera. Ya. Wala jawazu tarakhin, dan juga tidak boleh diakhirkan. Jadi nggak boleh cepet-cepet, ya nggak boleh kalau perintah semata-mata perintah itu tidak harus segera. Wala jawaz tarakhi, dan juga nggak boleh dientar-entar. Ya. Wa inna ma yadulu alal mutlaq mahiyatul ma'muru bihi min ghairi ta'ridin li zamanihi. Wal fawru awit tarakhi yutlabani min dalilin khariji. Ya, jadi ya ditinjau dari sisi bahwa ya ketika orang itu udah mampu gitu ya, memang sudah siap melakukan ibadah tertentu, ya saat itu juga wajib gitu ya. Tapi kalau memang belum siap, belum ada kemampuan dan yang lainnya, itu maka ya sebatas dia mampunya kapan, maka disitulah dia harus segera melaksanakan perintah tadi. Nah, contohnya misal seorang yang dia itu mau sholat zuhur, ya, maka ya dia boleh melakukan sholatnya itu fi awalil waktu, di awal waktu, wa wastihi, di tengah-tengah, ya, misalnya jam 1 gitu misalnya, wa akhirihi, misalnya juga di akhir. Ya, wala yazamu iqa'uhu fi awalil waktu indal qailin bi annal amra al mutlaq yaqtadil faur. Ya, maka tidak mesti ya salat zuhur yang dilakukan di awal waktu, ya, menurut sebagian pendapat itu dikarenakan perintah mutlak menunjukkan faur ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang memang amalan-amalan ibadah itu ada range waktunya gitu ya. Ya pokoknya enggak, ya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir gitu ya. Kalau memang waktunya luas, kayak misalnya qada Ramadan gitu ya. Pada perkara-perkara yang enggak, berarti misalnya ada orang yang belum sholat zuhur, kemudian dia baru sempat atau ingat atau apalah yang akhirnya dia sholat tapi di akhir. Yang pertanyaannya, dia dosa enggak? Ya kalau emang baru misalnya katakanlah baru bangun, atau kasusnya misalnya baru sempat atau baru dapat air buat wudunya, atau baru nyampe misalnya kan, karena ada uzur dan lain-lain, itu ya enggak dosa gitu ya. Dan lagi pula itu adalah perkara yang sifatnya ada ini waktunya. Beda kasusnya kalau memang dia ada kesempatan di awal waktu, nggak ada halangan, terus dia tunda. Nah itu perkara lain. Itu perkara yang namanya apa? Ya fawailul lil musallin, itu lalai gitu ya. Karena dia udah ada kemampuan, udah air ada, enggak, ya tinggal mau apa enggak gitu kan. Nah itu baru ada dosa yang lain ya. Tapi yang penting dia kerjakan ya, masih di waktu tersebut. Ya baik, itu matan yang tadi. Lanjut Ustaz Fauzi. Waqad yakhrujul amru, silakan. Waqad yakhrujul amru anil wujubi
النبي بدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى المعاني منها الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فالأمر بالإشهاد على تبايع للنبي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم yushhad. يشهد. Ya. Nah, kadang-kadang perintah itu enggak menunjukkan wajib dan juga tidak menunjukkan harus segera. Lidalilin yaqtadi dzalika. Ya, karena ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Maka keluar dari konsekuensi wajib ya ila ma'anin minha, maka ada beberapa contoh. Misalnya jadi yang tadinya wajib jadi nadab itu sunnah. Misal wa ashidu idza tabayatum. Ini ada fi'il amr. Persaksikanlah idza tabayatum, jikalau kamu mau jual beli. Nah, perintah untuk menghadirkan saksi alat dalam jual beli itu enggak wajib. Dalilnya apa? Oh, ternyata meskipun di Al-Baqarah fil amr gitu kan, ternyata Nabi dalam prakteknya ya, dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi ishtara, beliau itu pernah beli kuda min a'rabi, dari orang Arab Baduy, walam yushhad, dan tidak disaksikan. Loh, katanya washidu idza tabayatum, tapi Nabi berjual beli enggak pakai saksi. Oh, berarti amr di Al-Baqarah 282 itu enggak sampai wujub, tapi turun. Itu logikanya gitu kan, turun jadi satu step, yaitu ke nadab. Jadi sunnah. Bagusnya iya, dan maslahatnya banyak. Biar bahkan ya, kalau sekarang rasanya harus ya. Kalau transaksi apalagi yang nominalnya besar, itu harus ada saksi. Tapi kalau enggak pun enggak dosa, itu maksudnya. Karena kalau wajib, kalau ditinggalkan jadinya dosa. Nah, itu ada, ini bukan amr secara mutlak, ada qarina, ada indikasi lain. Lanjut Ustaz Esir, al-ibahah yang kedua. Terakhir ya. Al-ibahatu yaqa'u zalika ba'dal hadri tawahamu annahu hadri fal amru bil istiyadi li ibahatin li wuqu'ihi hadri mustafadi ghaira ya barakallahu fiik. Ya cukup. Nah, bisa jadi ada perintah, maksudnya sigoh amr, tapi malah ibahah, malah hukumnya mubah. Nah, ini wa aksaru, kebanyakannya itu terjadi idza waroda ba'dal hadri, jika ada perintah nih setelah larangan. Ya. Au jawaban, atau jawaban lima yatawahama anhu mahdzur, atau jawaban ya dari sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang dilarang. Contohnya misal ada datang fil amr atau yang lainnya sigoh amr setelah larangan. Ya, misalnya wa idza halaltum, apabila kalian sudah tahallul, sudah selesai hajinya, fastadu, maka berburulah. Sekarang pertanyaannya, orang-orang haji itu habis halal gitu ya, habis tahallul itu, maka apakah dia wajib dia harus nembakin gitu ya, berburu? Kan enggak. Kenapa enggak wajib? Karena fal amru bil istiyad, perintah untuk berburu tadi lil ibahah li wuqu'ihi ba'dal hadri, itu
yang tadinya nggak boleh jadi boleh, karena pas haji itu nggak boleh berburu, gitu kan? Al-mustafad itu diketahui dari firman Allah ayat sebelumnya, ayat 1. Ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Maka yang demikian itu tidak boleh, tidak menghalalkan berburu bagi kalian ya ketika sedang mengerjakan haji. Jadi konsepnya gini aja, misalnya asalnya dilarang ya. Kemudian akhirnya diperintah. Berarti kan impas gitu. Negatif terus positif di tengah-tengah. Kayak gini aja. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard. Surah apa? Surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis sholat apa? Udah beres Jumatan, fantashiru fil ard. Ya kan terserah, ada yang mau bertebaran di muka bumi gitu kan. Karena sebelumnya pas sholat Jumat itu nggak boleh dagang, nggak boleh melakukan aktivitas, dilarang. Pas sudah kelar sholat Jumatnya diperintah, itu bukan jadi wajib, tapi yang tadinya dilarang jadi diperintah itu jadi boleh, jadi sesuatu hal yang mubah. Jadi yang sebelumnya diperintah terus diwajibkan setelah itu, maka itu jadi hal yang mubah, gitu ya. Itu salah satu ya konsep berpikir ya yang diambil dari usul fikih. Ustaz, Ya, silakan. kalau haji itu sendiri wajib atau sunnah? Wajib. Bila haji jika mampu ada korinanya. Iya. Iya wajib kalau bagi yang mampu. Oh, bagi yang mampu. Iya, kalau nggak mampu kan nggak wajib. Kalau hajinya wajib. Iya. Oh, berarti ada dua sisi lah Ustaz ya. Iya, hajinya itu wajib, tapi ada qaid, iya. Tetap wajib, iya. Bagi sebagian orang tuh wajib, ya bagi sebagian orang belum wajib, ya. Belum wajib sampai ada kemampuan dia. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di bulan depan ya. Masih pembahasan tentang amar ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.